Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, bahagia sekali pagi hari ini kita bisa jumpa kembali di Mutiara Pagi RRI Bandung. Anda bisa mendengarkan kami atau melihat kami langsung, pendengar. Bagi Anda yang daerah Bandung dan sekitarnya, Anda bisa mendengar dan menyimak kami di FM 97,6 MHz, dan di Cikuray, Garut, Anda pun bisa menyimak kami di FM 95,8. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya di FM 96,6, dan di Karangnunggal, Tasikmalaya, pendengar Anda bisa menyimak kami di FM 97,8. Di kota Tasikmalaya Anda pun bisa mendengarkan kami di FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, Anda pun bisa menyimak kami di FM 98,2 MHz. Dan di Mekarsari, Ciamis, pendengar Anda bisa menyimak kami di FM 91,8. Cianjur dan sekitarnya, Anda bisa menyimak kami di FM 107,3 MHz. Puncak, Surangga, Sukabumi, Anda bisa menyimak kami di FM 88,3 MHz. Pendengar Anda pun bisa mendengarkan dan mendownload aplikasi RRI Digital, dan Mutiara Pagi hari ini Anda pun bisa melihat kami di RRI Net, atau Anda bisa melihat kami di RRI Mutiara Pagi di YouTube RRI Bandung. Pendengar, pagi hari ini kami bersama Ustadz Nunu Nugraha SOSI MPD, pengajar guru agama di Kabupaten Bandung, juga sekaligus pembina Majelis Taklim di Kabupaten Bandung. Pendengar, Mutiara Pagi hari ini kami akan meneruskan topik bahasan sebelumnya, sekarang pada sesi kedua, yaitu mengenal kisah meraih hikmah. Masih berkisar, kita akan mengenal kembali atau melihat selanjutnya kisah Nabi Adam alaihissalam di episode kedua. Baik pendengar dan pemirsa, kami langsung waktu dipersilahkan untuk Pak Ustadz Nunu. Silakan Pak Ngersa. Terima kasih Pak Haji Casmita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pemirsa dan pendengar RRI di mana saja berada, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kembali kita bisa bersilaturahmi dalam acara Mutiara Pagi. Dan di sini saya masih didampingi dan selalu didampingi oleh rekan dan senior saya Pak Haji Casmita Solihin, juga dengan seluruh kru yang ada di sini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pak Haji dan seluruh pemirsa dan pendengar rahimakumullah, kita ingin mengawali Mutiara Pagi ini dengan ikrar keimanan kita Pak Haji, yang harapannya adalah keimanan kita semakin kuat dan ini menjadi jalan, menjadi wasilah keselamatan kita baik di dunia terlebih di akhirat nanti. Tentu sudah tidak aneh lagi, tidak asing lagi, dari sejak kecil suka dibaca ya. Tapi ini sebetulnya sangat dianjurkan dibaca di pagi dan di petang hari. Pagi sore sangat dianjurkan. Kalimatnya raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Sebagian guru saya mengajarkan ditambah dengan wabil Qur'ani imama wa hukma. Di antara ustaz juga ada yang menambahkan wabil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ikhwana. Sehingga kalau ini sudah biasa kita baca, kuat keimanan kita insya Allah,
dan di akhirat nanti ini akan menjadi penyelamat kita. Saya ingin mengajak pemirsa, pendengar, juga Pak Haji dan seluruh kru kita sama-sama agar keimanan kita semakin kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma wa bil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ikhwana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa dan pendengar RRI di mana saja berada, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Haji Casimita, kali ini kita melanjutkan tentang mengenal kisah meraih hikmah, masih dalam kisah Nabi Adam alaihissalam. Barangkali kalau mau pakai episode yang kedua. Nah tentunya waktu yang pertama atau episode pertama sudah disampaikan ada lirik sederhana yang pernah saya coba buat dengan irama yang sudah ada, irama lagu yang sudah ada di negara kita. Pak Haji mungkin masih ingat ya lagunya. Lagunya kurang lebih seperti ini para pemirsa dan pendengar. Manusia yang pertama Nabi Adam namanya, Siti Hawa istrinya, mereka pernah di surga karena makan buah khuldi. Mereka turun ke bumi setelah lama berpisah, bertemu di Jabal Rahmah. Masih ingat Pak Haji? Pak Haji masih ingat tapi nyanyinya dalam hati ya, belum disampaikan. Nanti kapan-kapan diungkapkan Pak Haji ya nyanyinya. Nah, kesempatan kali ini Pak Haji kita ingin melanjutkan Nabi Adam alaihissalam diajarkan oleh Allah, diberi ilmu oleh Allah tentang nama-nama benda. Dalam awal-awal Al-Baqarah disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa 'allama Adamal asma'a kullaha al-ayah. Dan dia yaitu Allah mengajarkan Nabi Adam alaihissalam nama-nama benda. Di sini para pemirsa dan pendengar RRI, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu ya, bagi saya yang merasa masih banyak kekurangan, masih awam ya, ketika membaca, mendengar penjelasan dari para ulama yang demikian luar biasa, dan kemudian di situ terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, maka saya melihat Masya Allah, Subhanallah, begitu luasnya ilmu Allah. Nah di sini saya ingin mengajarkan dan mengajak kepada pemirsa dan pendengar, mari kita saling menghargai ketika ada perbedaan pemahaman, perbedaan pendapat. Tidak langsung menjas bahwa sayalah yang paling benar. Saya ketika membaca ya, membulak-balik pendapat para ulama, ternyata Masya Allah ilmu mereka luar biasa. Nah, di sini ada beberapa hal yang saya sampaikan. Ketika ada perbedaan di antara mereka, kita saling menghargai ya. Yang benar yang mana? Serahkan saja kepada Allah. Wallahu a'lam. Nah, di antaranya apa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam ini beragam para ulama. Nama-nama benda, ada lagi pemahaman yang lain. Kalau ulama ahli tasawuf misalnya memahaminya tentang nama-nama atau hakikat dari nama-nama Allah. Begitu banyak perbedaan pendapat. Yang intinya adalah apa? Allah membekali Nabi Adam yang akan ditugaskan di bumi dengan ilmu. Makanya apa saja dengan ilmu itu kita akan mulia. Diangkat derajat oleh Allah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Yang jangan sampai lupa adalah iman dan ilmu. Jangan sampai imannya ditinggalkan. Nabi Adam berilmu, kemudian dihadapkan dengan malaikat. Kalau istilah sekarang Pak Haji, fit and proper test. Diuji Nabi Adam, uji kelayakan bahwa Nabi Adam pantas untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Maka kemudian Nabi Adam lulus dalam fit and proper test tersebut.
Malaikat tidak bisa menjawab, tapi mereka, hebatnya malaikat juga, mereka itu tidak bisa menjawab, tapi mereka tetap memuji Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu ucapan pujian malaikat kepada Allah ketika mereka tidak bisa menjawab. Nah, dengan ilmu, hikmahnya apa? Kita akan menjadi orang yang mulia. Kalau dalam pembahasan ulama, Pak Haji, juga pemirsa dan pendengar, itu ada sampai dibahas 5 tingkatan hidayah. Nah, ada yang disebut dengan hidayatul ilmi atau hidayatul akli. Manusia dengan hidayah akalnya itu bisa lebih hebat dari makhluk Allah yang lain. Manusia tidak bisa terbang, tapi dengan akalnya manusia bisa membuat pesawat. Dengan teknologi, ya. Manusia tidak bisa menyelam seperti halnya ikan, tapi dengan teknologi manusia bisa menciptakan kapal selam dan sebagainya. Itu adalah benar-benar hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang pertama adalah dengan ilmu. Maka terlebih untuk anak-anakku, adik-adikku, para generasi muda, mumpung masih muda, cari ilmu sebanyak-banyaknya, raih ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan sampai hanya berleha-leha, hanya nyantai-nyantai saja. Ilmu ini akan jadi bekal. Bahkan kalau Imam Syafi'i mengatakan, semakin tambah ilmuku, semakin tahu akan kebodohanku. Tahu ilmu, tambah ilmu, tahu ya Allah ternyata saya kemarin bodoh, saya kemarin gak bisa. Ya. Ini yang pertama. Kemudian malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud terhadap Nabi Adam alaihissalam. Kenapa malaikat sujud? Karena diperintahkan oleh Allah. Apa maknanya? Maknanya adalah ihtiraman bifadili Adam, menghormati terhadap keutamaan Nabi Adam. Nah, tentu malaikat ketika sujud, malaikat itu sujudnya karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, maknanya adalah ketika ada orang yang kita anggap guru, orang yang berilmu, maka sudah selayaknya kita ini ihtiraman kepada mereka. Saya melihat Pak Haji ada di antara senior saya, mereka itu sangat hormat sama gurunya. Maka kemudian orang lain pun termasuk saya melihat itu memberikan penilaian positif. Ya Allah, hebat si bapak itu, ya. Pak Ustadz itu hebat, hormat sama gurunya. Sekalipun beliau juga sudah jadi ustadz, sudah jadi kiai, tapi hormatnya luar biasa. Walaupun dia sudah lebih hebat barangkali dari gurunya, tapi dia tetap hormat kepada yang jadi gurunya, yang pernah memberikan ilmu kepadanya. Nah, malaikat sujud, tapi ada yang tidak sujud. Tentu Pak Haji sudah tahu, ya. Siapa Pak Haji? Nah, iblis. Iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena dia pertama aba, ya. Aba itu enggan, menolak. Kemudian apa? Wastakbaro, ya, takabur. Nah, kalau kita pemirsa dan pendengar RRI, kalau dalam bahasa Indonesia itu sombong saja, ya. Kalau dalam bahasa Arab itu ada ujub, ada takabur. Kalau ujub membanggakan diri sendiri tanpa membawa orang lain, ya. Kalau takabur membanggakan diri sendiri dan merendahkan orang lain. Kalau ujub, abdi anu kasep, abdi anu gelis, gitu, abdi anu pinter, ya. Tapi kalau takabur, saya yang pinter, orang lain yang bodoh. Saya yang ganteng, yang kasep, orang lain yang jelek, misalnya seperti itu. Nah, itu takabur. Iblis tidak mau sujud terhadap Nabi Adam, melanggar perintah Allah dengan apa? Dengan takabur, sombong. Maka sangat pantas iblis kemudian diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan oleh Allah sebagai makhluk yang terkutuk. Ini sebagai kisah awal lanjutan ketika Nabi Adam alaihissalam diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi Adam bagaimana dan kemana, bersama siapa dan sebagainya, insyaallah kita akan lanjutkan kembali.
Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung. Anda bisa melihat kami langsung di channel YouTube RRI Bandung. Seperti apa gantengnya narasumber kita, Ustadz Nunu Nugraha, yang alhamdulillah insya Allah untuk selanjutnya akan menemani Anda di topik-topik yang lain. Sekali lagi masih mengenal kisah meraih hikmah. Sesi kedua bersama Ustadz Nunu Nugraha akan kami lanjutkan kembali. Pendengar, ternyata banyak hikmah yang termaktub atau tercantum dalam perjalanan kisah Nabi Adam alaihissalam. Banyak pelajaran buat kita semua. Mudah-mudahan kita dengan waktu yang singkat ini bisa menyimak. Bila perlu Anda bisa mencatatnya pendengar. Dan tak lupa pendengar, jika Anda masih merasa penasaran dengan narasumber kami Ustadz Nunu Nugraha, Anda pun bisa mengundang beliau untuk datang ke majelis ta'lim, ataupun mungkin Anda punya hajatan atau acara apapun, insya Allah bisa menghubungi RRI Bandung. Silakan Pak Ngersa. Jadi yang terakhir yang disampaikan oleh Pak Haji adalah silaturahmi itu Pak Haji ya, ada di udara, ada di darat ya. Betul. Mungkin suatu waktu di laut ya. Iya. Ya. Jadi ada acara untuk pengajian itu bukan hanya di masjid, bukan hanya di halaman, di alun-alun, tapi siapa tahu saya pernah mendengar salah seorang kiai yang senior itu mereka mengadakan acara dan acaranya itu di pinggir pantai, pinggir laut ya. Ada acara pengajian di pinggir laut, wah masya Allah ya, itu luar biasa. Sambil menikmati keindahan alam, sambil mengenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui alam semesta. Baik para pemirsa dan pendengar RRI, kita lanjutkan kembali. Nabi Adam alaihissalam kemudian diberikan pasangan. Di sini saya tidak menyampaikan secara detail, langsung ke poin-poin intinya saja. Siapa pasangannya? Tadi dalam lagunya Siti Hawa istrinya. Ya. Siti Hawa. Nah di sini yang tadi saya sampaikan di awal, ada memang perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman di kalangan ulama. Dan di sini melalui RRI ini, yang tentunya RRI juga sama pemersatu bangsa ya, sama ya. RRI pemersatu bangsa. Maka di sini saya ingin menyampaikan ketika ada perbedaan pendapat para ulama, kita saling menghargai saja. Ya. Penciptaan Siti Hawa ini yang saya ketahui masih ada dalam perbedaan pendapat ya, dan kita kembalikan kepada Allah, wallahu a'lam. Ada di antara ulama sumbernya sama gitu ya, tapi pemahamannya berbeda. Di antaranya bahwa Siti Hawa itu diciptakan oleh Allah dari tulang ya, tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Pertama berdasarkan salah satu ayat Al-Quran, yang kedua dari hadis Nabi juga ya. Yang dimaknai oleh ulama itu dari segi zahir redaksinya. Pertama dari ayat inna ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, kemudian wa khalaqa minha zaujaha. Nah, di situ kemudian ada perbedaan pendapat ulama ya. Diciptakan darinya ya, pasangan hidupnya darinya itu apakah memang dari Nabi Adam alaihissalam atau sumbernya atau bahannya sama dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dihubungkan dengan hadis Nabi, misalnya istausu bin nisa fa innal mar'ata khuliqat min dil'in. Saling nasihatlah terhadap wanita karena mereka diciptakan dari tulang rusuk. Ada yang memahami dari sisi zahirnya, dan ini dipahami oleh para ulama ahli tafsir tempo dulu. Para ulama kontemporer memahaminya adalah itu hanya secara majazi saja ya. Tidak secara langsung redaksinya bahwa dari tulang, tapi ada karakternya wanita itu seperti tulang rusuk. Nah di sini saya memilih kita kembalikan yang benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha tahu. Ya, karena masing-masing punya sudut pandang.
Hanya memang yang kita pahami, yang kita alami, kita rasakan, saya, Pak Haji yang sudah berkeluarga, para pemirsa, pendengar RRI juga yang tentunya ada yang sudah berkeluarga, tentu merasakan. Ya. Ketika ingin menasehati pasangan hidupnya, bagi para suami ya, istrinya berarti, ataupun putra putrinya, ya. Ketika ada kesalahan, kemudian kita ingin memberitahu, lalu kemudian langsung dikasih taunya secara sekaligus Pak Haji, itu seperti tulang rusuk. Ya. Kalau dikasih tahu secara langsung maka akan patah. Ya. Kalau kita manusia pundung, ya. Nah, kalau pelan-pelan akan menerima. Ya. Rawasen nampi nate. Yang saya rasakan seperti itu, mungkin Pak Haji juga sama. Itu barangkali secara hakikatnya karakter seorang wanita seperti itu. Ya. Nah, di luar dari perbedaan pendapat tersebut, Nabi Adam ditemani oleh Siti Hawa. Kemudian dari penjelasan para ulama saya peroleh bahwa Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa. Maharnya, mas kawinnya adalah dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW yang saat itu secara fisiknya belum diciptakan oleh Allah, tapi nurnya sudah ada. Yang saya peroleh misalnya penjelasannya dengan membaca sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa. Nah, tinggal di mana Nabi Adam? Nabi Adam tinggal di surga. Di sini pun para ulama berbeda pendapat Pak Haji. Ya. Ada yang memang benar di surga, ya. Ada yang bukan di surga seperti hanya akan ditempati. Nah, di sini kita harus legowo, ya, lapang dada. Oh, ternyata masih terus ada perbedaan pendapat itu. Kita serahkan kepada Allah, wallahu a'lam, saling menghargai saja. Tetapi di situ ada poin. Ada poin. Apa poinnya? Di situ maksud surga, di situ ada maksudnya bagi Nabi Adam dan Siti Hawa. Ada yang menyebutnya sebagai istilahnya waiting room, ruang tunggu sebelum turun ke bumi. Karena Nabi Adam memang ketika itu diciptakan oleh Allah bukan langsung akan ditempatkan di surga, tapi kan inni ja'ilun fil ardi khalifah, di muka bumi sebagai khalifah. Maka itu ada yang memahaminya sebagai ibarat waiting room, ruang tunggu. Ada lagi di antara guru kita ada yang menyebutnya apa? Training center. Ya, training center. Nah, di situ kemudian ada latihan, ada pembelajaran yang luar biasa, bahwa ketika iblis sebelumnya tidak mau sujud terhadap Nabi Adam dan berjanji akan menggoda Nabi Adam dan seluruh keturunannya, maka di situ kemudian dibuktikan oleh iblis. Digoda Nabi Adam dan Siti Hawa. Dengan apa? Dengan larangan dari Allah. Semua boleh dimakan yang ada di surga itu. Apa yang tidak boleh hanya satu. La taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon ini. Dan yang menyebutkan pohon itu syajaratul khuldi adalah iblis. Karena apa? Karena ingin menggoda Nabi Adam agar Nabi Adam itu tinggal terus di situ dengan Siti Hawa, jangan turun ke bumi. Singkat ceritanya adalah tergodalah mereka. Begitu tergoda maka kemudian mereka diturunkan ke bumi. Nah, apa bedanya Pak Haji, para pemirsa dan pendengar RRI? Ketika mereka melanggar itu karena mereka lalai, bukan karena mereka sengaja, bukan karena mereka membangkang perintah Allah, bukan, tergoda oleh iblis. Ya. Ketika mereka melakukan kesalahan, mereka mohon ampun kepada Allah saat itu juga. Ya. Barangkali kalau bahasa kita, ampun ya Allah, ampun ya Allah. Beda dengan iblis. Ketika dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam, iblis, kenapa kamu tidak mau sujud sama Nabi Adam? Ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam. Adam dari tanah, aku dari api. Tapi Nabi Adam dan Siti Hawa langsung sembunyi di pepohonan-pepohonan yang ada di surga.
Mereka mohon ampun, nangis minta ampun sama Allah. Maka kemudian mereka diturunkan ke bumi. Iblis pun sama diturunkan ke bumi. Yang saya peroleh dari apa yang saya baca, saya ketahui dibawa oleh malaikat Jibril. Kemudian di situ jugalah pertama kalinya Hajar Aswad juga diturunkan. Kalau dulu masih Hajar Abyad, masih putih bercahaya, belum hitam seperti sekarang. Di mana Nabi Adam diturunkan? Dari referensi yang pernah saya baca, saya ketahui Nabi Adam di daerah India, kalau Siti Hawa di daerah Mekah ya kalau sekarang. Nah, di sana berpisah, kemudian mereka saling mencari, kemudian akhirnya bertemu. Di mana bertemunya? Di Jabal Rahmah. Para pemirsa, para pendengar RRI, Pak Haji juga ya, dan juga semuanya termasuk seluruh kru, barangkali ada yang pernah melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Pengalaman saya beberapa waktu yang lalu ketika melaksanakan ibadah umroh itu lumayan Pak Haji, agak cukup jauh ya, apalagi waktu itu pas lagi panas-panasnya. Kita naik ke bukit itu Jabal Rahmah, ada tugunya Pak Haji. Di situ ada tugu pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah. Nah, di situ ibaratnya bukit kasih sayang. Nah, disitulah kemudian Nabi Adam dengan Siti Hawa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa, dengan redaksi yang Allah berikan kepada mereka, yaitu doa taubat Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, para pemirsa dan pendengar RRI di mana saja berada, kalau kita ingin meneladani kisah Nabi Adam alaihissalam, maka sesalilah perbuatan salah. Ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja, tapi marilah kita sesali dengan setiap hari mohon ampun kepada Allah, dan salah satunya adalah dengan permohonan ampun kepada Allah dengan membaca doa taubat Nabi Adam alaihissalam. Mudah-mudahan dalam pembahasan kita mengenal kisah meraih hikmah dari kisah Nabi Adam alaihissalam, bapak dan ibu seluruh manusia ini, kita bisa meraih hikmah sedikit atau beberapa hal, apalagi kita sebagai keturunan Nabi Adam alaihissalam. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan tambah ilmu, tambah amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Mutiara Pagi mengenal kisah meraih hikmah bersama Ustadz Nunu Nugraha akan kami lanjutkan di sesi berikutnya, tentu di Mutiara Pagi RRI Bandung. Sekali lagi juga pendengar, Anda bisa menyimak kami di Pro 1 RRI Bandung FM 97,6 MHz, dan Anda bisa melihat kami di channel YouTube RRI Bandung, tentu di Mutiara Pagi. Dan insya Allah narasumber kami, beberapa narasumber yang biasa mendampingi Anda atau Anda bisa mendengarkan langsung di setiap pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga menjelang pukul 6. Masih di Mutiara Pagi hari ini kita mengenal kisah meraih hikmah, akan lanjutkan di sesi berikutnya bersama Ustadz Nunu Nugraha SOS IMPD. Sampai di sini jumpa kami pendengar di Mutiara Pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.